Kolaborasi dan disiplin prokes, kunci tekan COVID-19 di Kudus. Awal Juni 2021 lalu, publik di tanah air semua tertuju ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kabupaten yang adem ayem ini tiba-tiba digegerkan dengan ledakan pasien COVID-19. Dalam hitungan hari, ribuan warga Kudus memenuhi sejumlah fasilitas kesehatan dengan keluhan mirip gejala COVID-19. Tak hanya menyasar masyarakat, ratusan tenaga kesehatan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas juga ikut terpapar COVID-19. Akibat kondisi tersebut, Presiden RI Joko Widodo bahkan meminta seluruh jajarannya untuk turun tangan dan meninjau langsung penanganan pasien dan menelusuri langsung penyebab terjadinya ledakan COVID-19. Saya ingin memastikan apa yang ada di rumah sakit ini. Ternyata saya simpulkan masih ada beberapa celah-celah yang harus ditutupi. Kesimpulannya adalah protokol kesehatan tentang karantina, isolasi, penggunaan masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, ini yang harus kita tegakkan. Karena itulah yang saya katakan kemarin, yang bisa menghentikan COVID ini ya kita semua. Masyarakat semua, itu saja, ya jelas ya. Pasukan gimana Pak? Apanya? Untuk pasukan nanti? Sudah nanti dilihat aja di lapangan, kita akan termasuk di sini akan membantu pasukan itu, membantu untuk memastikan protokol kesehatan ini ditegakkan. Ya, sisi lain saya melihat di pasar tadi saya cukup appreciate karena pedagang-pedagang sudah menggunakan masker dan terus ingatkan. Jenengan sebagai wartawan itu bagian dari pentahelik di dalam penanganan ini. Nanti tolong sosialisasikan, diingatkan. Ya, itu aja. Terima kasih banyak ya. Kondisi saat ini sudah cukup luar biasa menurun ya. Jadi COVID di Kudus ini kan dimulai sekitar setengah habis Lebaran itu, tepatnya pada minggu ketiga di bulan Mei, itu lonjakan luar biasa. Di rumah saya sendiri sudah sampai 80% pada waktu khusus COVID ya. Kemudian di akhir atau di minggu keempat itu sudah sampai 95%. Dan punyanya pada minggu kedua di bulan Juni, bulan berikutnya, yaitu sampai 99%, di mana di luar itu IGD luar biasa penuh, banyak penunggu yang di luar dan sebagainya, itu puncaknya di situ. Pemerintah Kabupaten Kudus pun tak tinggal diam. Berbagai langkah darurat pun dilakukan agar penularan COVID dapat dicegah dan pelayanan kepada pasien tetap berjalan maksimal. Di antaranya adalah menerapkan PPKM Mikro dan lockdown di sejumlah desa zona merah. Setelah ada sidak dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, saya sebagai kepala desa memerintahkan Ketua RT, Ketua RW untuk menutup lokasi 1 RT, yaitu RT 5 RW 1, untuk lockdown tingkat RT. Aktivitas masyarakat kita batasi, terutama warung-warung kita himbau tidak ada makan di tempat. Dan alhamdulillah sudah ada peningkatan aktivitas. Mudah-mudahan warga kami yang terpapar positif COVID-19 cepat segera pulih. Bupati Kudus juga mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk di rumah saja selama beberapa hari, serta menyiapkan sentral isolasi mandiri. Tekankan sekarang ini adalah mikrozonasinya atau mikro lockdownnya nanti di sana. Jadi bukan desanya, tapi untuk RT RW yang memang untuk di situ banyak yang tercover untuk COVID-19. Ini aku memberi surat edaran untuk hari ini kita buat dengan arahan Pak Pangdam dan Pak Kapolda tadi untuk sementara Sabtu Minggu
hari Minggu ini dan Minggu besok itu kita garis surat edaran di rumah saja. Di rumah. Itu himbauan atau Ya, instruksi surat Tegas atau edaran himbauan. Mulai tanggal berapa itu? Sabtu Minggu ini. Sabtu Minggu ini. Kerja keras semua lini juga dikerahkan Pemkab Kudus guna memperkuat pelayanan rumah sakit dan puskesmas agar pelayanan pasien COVID-19 tetap berjalan dengan baik. Dan benar saja, berjalannya waktu, kasus aktif di Kabupaten Kudus perlahan terus menyusut. Jika kasus tertinggi pada 12 Juni 2021 yang mencapai angka 2.342 pasien, angka tersebut terus menyusut menjadi 822 pasien pada awal Juli 2021. Kemudian secara bertahap pada 26 Juli 2021 menjadi 243 pasien dan menyusut di bawah 50 pasien. Kalau diukur secara real mungkin ada ya, tetapi di negara mungkin tidak. Karena apa? Karena kan banyak pengaruh sekali ya. Jadi faktor-faktor yang lain adalah juga termasuk salah satunya adalah tracing yang luar biasa juga menjadi salah satu faktor. Karena kalau tracing muncul, isolasi dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten ya, karena pemerintah kabupaten juga sudah melaksanakan isolasi yang luar biasa juga, baik isolasi terpusat yang awal di Donudan, kemudian yang ada di Rusunawa dan juga Akbid dan beberapa tempat, dan juga di desa kan ada juga isolasi. Ini juga salah satu pengaruh juga ya, sehingga terjadi penurunan kasus. Penurunan itu mulai kita pembacaan itu per tanggal 18 Juni yang lalu ya, hasil dari 18 Juli yang lalu kita sudah pada posisi itu. Kemudian disebabkan ya karena memang kerjasama kita semua, seluruh komponen masyarakat itu berhasil kita yakinkan tentang keberadaan COVID yang memang harus kita segera selesaikan ya, artinya supaya dan kontribusi daripada dunia usaha juga cukup luar biasa. Peran-peran daripada TNI, Polri yang peran Satgas ini ya memang ya cukup sangat luar biasa di dalam mengakibatkan kita dalam kondisi yang sudah dalam badan yang aman lah ya istilahnya ya, tinggal kita jaga saja ini yang masih tersisa. Penurunan penyebaran COVID-19 pun berimbas pada menurunnya angka keterisian tempat tidur rumah sakit atau BOR di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Kudus. Kita pernah mencapai puncaknya yaitu pada minggu kedua di bulan Juni ya, itu sampai 99, artinya itu sangat tidak sehat sebenarnya. Di satu sisi IGD ini pada saat itu sampai 30 orang yang kondisi menunggu di sini dan sebagian di mobil di luar. Saat ini bornya sudah cukup landai, jadi mulai di sekitar akhir bulan Juni sudah mulai tinggal hanya 80%, kemudian turun lagi di bulan Juli ya tinggal hanya 56%. Kesuksesan Kabupaten Kudus dalam menekan angka penularan COVID-19 secara cepat merupakan buah dari kerjasama yang baik antara pemerintah daerah Kudus, stakeholder, dan seluruh elemen masyarakat. Targetnya apa? Jadi untuk pasukan semuanya elemen ikut. Ada tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian ada dari Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada lurah, ada camat, kemudian dari batalion gabungan termasuk Brimob 420 yang semuanya ini adalah kita plotting di seluruh wilayah Kudus dengan harapan itu nanti ikut mengawasi kegiatan-kegiatan masyarakat untuk tetap pulihkan kembali Kudus seperti tiga kala. Oke, cukup ya? Targetnya Pak? Selama ini kan Targetnya COVID harus hilang. Saat ini kita untuk kasus yang kita temukan
agak meningkat, tapi untuk yang sembuh juga sangat meningkat. Dan trennya ini bahwasannya virus ini masih betul-betul kita teliti. Untuk mengantisipasi tersebut, bahwasannya pimpinan pusat menginstruksikan untuk segera melaksanakan vaksinasi. Itu pun adalah langkah-langkah kita yang kita lakukan, vaksinasi secara menyeluruh di Kabupaten Kudus. Karena data yang kita dapat pun dari populasi masyarakat Kudus baru hanya sekitar 10% yang vaksin. Itu merupakan kendala utama atau penyebab utama sehingga kekebalan tubuh kita agak berkurang ataupun tidak tahan untuk menghadapi virus yang beredar sekarang ini. Respon pemerintah kabupaten yang cepat dengan mengkolaborasikan berbagai cara seperti penguatan testing, tracing, treatment patut menjadi contoh. Selain itu, penyediaan isolasi terpusat di kabupaten dan desa serta mengaktifkan sistem kolaborasi Jogotongo bersama relawan Pok Darwis, Karang Taruna, dan PKK terbukti sukses menekan angka penyebaran COVID-19. Terkait masalah untuk penanganan COVID di Kudus yang kemarin sudah menjadi viral juga, Kudus sudah menjadi tersangka karena mengingat dengan kasusnya sangat luar biasa, sampai 2.300 sekian Mas. Kasus kematian bisa sampai 34 per hari, bahkan kasus COVID pun bisa sampai 500 per hari pada saat itu. Sampai bor semua rumah sakit tentunya hampir 100% dan hampir memang tidak mencukupi pada saat itu. Tentunya upaya pemerintah Kabupaten Kudus bersama semua Forkopimda dan stakeholder semua dan semua elemen kita rangkul, mulai jajaran dari tokoh masyarakat sama romo-romo kiai pun semua, tokoh agama pun sampai ke bawah pemangku wilayah kita rangkul semua. Kita ajak semua untuk bagaimana di dalam penanganan COVID di Kabupaten Kudus ini. Ya, artinya kita bersinergi, bergotong royong, alhamdulillah kita bisa untuk mengurangi. Tapi yang paling penting di sini saya adalah bagaimana penanganan di dalam hulu wilayah terkecil untuk di RT. Karena saya sendiri adalah sebagai ketua RT, jadi saya bisa untuk sebagai role model pada waktu itu memang kita upayakan kita bisa buat contoh. Di dalam pemantauan kita melibatkan jajaran kita dari mulai sekretaris RT, bendara RT dan jajaran RT, kita libatkan semua di dalam untuk Satgas Covid di RT kita. Akhirnya ketika kita berhasil langsung kita upayakan untuk semua, kita sosialisasi ke semua dan kita edukasikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kudus terutama untuk RT dan sampai ke desa supaya bisa mengikuti aturan-aturan ini di dalam penanganan di tingkat RT. Ini lebih efektif karena apa? Di sini bisa kolaborasi dengan Jogotongo. Untuk yang bendahara tentunya bisa untuk mengumpulkan sebagai donasi itu. Karena Jogotongo pada intinya yang mampu menolong yang tidak mampu, yang sehat menolong orang yang sakit. Nah, di sini bendahara suruh mengumpulkan donasi itu, yang pada intinya donasi itu juga untuk membantu bagi warga-warga yang isolasi mandiri kemarin, juga yang terdampak tentunya di situ. Maka dari itu di desa itu adalah kepala desa sebagai koordinator. Di situ ada tim gabungan, yang ada pos gabungan juga di sana yang terdiri dari Bambinsa, Babin Katib, kepala desa, bidan desa, juga ada dari dinas kesehatan dan lain-lain di situ di dalam bagaimana untuk penanganan COVID untuk di desa itu sendiri. Nah, tentunya update data COVID ini melalui dari wilayah yang paling kecil yaitu tingkat RT. Di situ diupdate di desa, dilaporkan ke camat, camat melaporkan ke DKK, DKK bisa langsung update melaporkan ke Corona Jateng. Hal ini kita upayakan terus pada saat ini, apalagi sekarang ini saya juga membuat satgas khusus untuk COVID. Satgas khusus untuk COVID ini kita bentuk dari berbagai OPD yang ada, terutama di Distrik-Pora, untuk penanganan PTM, untuk pariwisata, untuk menangani pariwisata, untuk dari Dinas Perdagangan untuk menangani pasar dan swalayan, juga dari dinas-dinas yang lain yang sesuai dengan tupoksi di dalam penanganan satgas itu akan kita gerakkan semua. Dan setiap hari kita sudah ada mobile untuk Satgas itu sendiri, kita bentuk tim-tim itu yang kita menyebar di lapangan untuk memantau dan tentunya dari Satgas itu bisa untuk
memberikan peringatan sampai untuk penutupan kegiatan itu sendiri. Karena kita sendiri memang perlu adanya pemantauan terus dan dalam pemantauan itu perlu dievaluasi di dalam untuk penerapan protokol kesehatan tentunya. Keberhasilan Kabupaten Kudus dalam menekan penularan COVID-19 tak dapat dipisahkan dari peran TNI Polri. Kerja keras seluruh jajaran pimpinan hingga anggota TNI Polri di Kabupaten Kudus dalam mendukung langkah kebijakan Pemda Kudus patut mendapat apresiasi. Ini adalah satu keberhasilan dari langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kudus dengan adanya perbaikan komunikasi. Jadi komunikasi yang baik ini yang menentukan, koordinasi yang baik ini yang menentukan. Seluruh jajaran Forkopimda dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, ada DPRD, semuanya bersama-sama Bupati dalam rangka penanganan COVID-19. Di lapangan memang sangat luar biasa dan saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi TNI Polri yang betul-betul gigih dalam penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Kudus dengan menempatkan BKO-nya di seluruh desa yang ada di Kabupaten Kudus. Itu sangat, menurut saya sangat efektif. Kenapa? Karena mereka menjalankan tugas dengan tegak lurus, mereka menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh. Ya memang yang melanggar prokes tindakannya jelas sehingga masyarakat jera untuk tidak melaksanakan protokol kesehatan. Misalnya warung-warung kopi di malam hari yang bandel buka setiap malam, mereka AB prokes. Kalau ada ada BKO sedang patroli dan BKO itu patrolinya rutin terus, bahkan per jam mereka selalu muter. Nah, ini betul-betul efektif sehingga masyarakat dijaga, masyarakat dilindungi, walaupun kadang-kadang pada saat itu ada yang merasa tidak nyaman, tetapi hasil sudah kelihatan. Pandemi di Kudus sudah turun drastis, yang dulunya seksi, berita di mana-mana, Kudus diindiakan, tetapi alhamdulillah dengan kerja keras pemerintah daerah bersama TNI Polri dan seluruh pihak, kepala desa, perangkat desa, RT RW semua terlibat dalam proses penanganan ini. Alhamdulillah COVID sudah melandai, sudah ya menurut saya sudah tinggal kecil lah di Kabupaten Kudus. Meski telah melandai, namun kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 di Kabupaten Kudus tetap harus terus dijaga masyarakat. Salah satunya adalah dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan, mengurangi mobilitas, dan mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kudus juga tetap menyiagakan pelayanan rumah sakit untuk melayani pasien COVID-19. Karena ini masih di pandemi, Mas, era pandemi masih ada di kita. Tentunya kita tidak gegabah langsung kita untuk netralkan seperti kita kembalikan seperti semula, tidak. Tetap kita persiapkan untuk angka COVID. Kita tetap antisipasi terkait masalah ini. Tapi bagaimana kita untuk menerapkan protokol kesehatan di Kabupaten Kudus memang kita pantau terus, ya kan, dengan adanya Satgas khusus ini untuk memantau kegiatan-kegiatan di Kabupaten Kudus ini. Jadi kita tidak bisa untuk gegabah, tentunya dari setiap rumah sakit, beberapa rumah sakit masih kita persiapkan untuk kasus-kasus COVID ketika nanti ada lagi. Kini, upaya menciptakan health humanity atau memberikan perlindungan kekebalan kelompok masyarakat terus dilakukan
pemerintah Kabupaten Kudus dengan terus mendorong pemberian vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat. Sebetulnya ada 6 indikator yang menjadi target kita, tapi 4 indikator ini sudah kita tutup ya. Terkait indikator yang pertama adalah angka kasus, angka kematian, keterisian bor di rumah sakit, terus masalah 3T. Ini sudah masuk level 1 sebetulnya kalau Kudus ini. Ada 2 yang ini belum mencapai target kita, yaitu mobilitas masyarakat. Masih kita tidak bisa untuk memenuhi target itu karena Kudus ini sudah masih di angka 90-an ya untuk mobilitas. Ini yang ke-6 ini adalah masalah vaksinasi. Vaksinasi karena kemarin ada skala prioritas harus lansia dulu yang menyebabkan untuk level kita turun. Lansia ini kemarin banyak kendala di lapangan. Karena apa kendalanya? KTP itu untuk NIK-nya tidak bisa diakses ke sistem Dukcapil di sana. Akhirnya dari vaksinator sendiri karena SOP-nya itu memang harus bisa diakses dulu. Ketika tidak bisa, dari tim vaksinator tidak mau nyuntikkan, ya kan untuk vaksin itu sendiri. Akhirnya kita sendiri sudah ada inovasi, Dukcapil kita panggil, setiap pada vaksinasi Dukcapil kita libatkan setiap personel paling tidak ada di sana. Tujuannya apa? Ketika data NIK ini tidak bisa diakses, segera untuk diupayakan supaya tetap segera bisa diakses. Jadi lansia ini ketika sudah di tempat untuk vaksinasi tidak akan kita kembalikan. Tetap kita suntikan tapi nunggu untuk pembenahan data ini untuk di sistem Dukcapil gitu. Meski sempat kosong, bantuan vaksin dari pemerintah pusat pun langsung didistribusikan dan diberikan kepada masyarakat. Baik melalui puskesmas, sekolah, perusahaan, hingga balai desa. Alhamdulillah untuk dosis kedua, tadi sore datang 20.000 dosis atau 2.000 vial. Kita sudah datang, sudah kita terima. Rencana besok Senin kita sudah alokasikan ke Vaskes untuk segera digunakan untuk dosis kedua. Total kekurangan dosis kedua berapa? Jadi total kekurangan dengan kedatangan tadi sore 20.000 dosis, berarti kita masih kekurangan 30.000 dosis untuk dosis keduanya. Nah, mungkin faktor distribusi dari pusat yang ada di provinsi sehingga kami juga terhambat untuk alokasinya. Tapi untuk saat ini sudah mulai mulai untuk masing-masing vaskes sudah akan bergerak untuk melaksanakan dosis kedua juga. Tak ketinggalan, unsur TNI dan Polri juga ikut ambil bagian untuk mempercepat memberikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat. Kami atas instruksi Bapak Kapolri kemarin karena kasus melonjak, jadi kita melakukan percepatan vaksinasi. Kita jemput bola mendatangi perusahaan-perusahaan. Kita kolaborasi dengan klinik swasta yang ada di Kudus. Sehari kita kira-kira bisa sekitar 500-an vaksin masyarakat Kudus. Kita suka dukanya karena pakai APD lengkap, jadi panas, haus. Karena kita nggak bisa makan minum sembarangan, jadi malahan sampai selesai. Dukanya itu dukanya ya. Kalau sukanya ya lihat antusiasme warga mau divaksin, kita senang. Karena kami mengikuti vaksinasi yang tahap kedua ini dan berketepatan dengan HUT RI yang ke-76, kami dari rumah sama istri saya memang sudah berniat untuk memakai atribut atau pakaian merah putih untuk sebagai sebagai kita warga Indonesia untuk menghormati pahlawan-pahlawan yang dulu yang telah gugur yang memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Saya lihat itu ya lebih dari 1.000 ya. Saya lihat itu masih ngantri seperti ular itu. Jadi ini mungkin sampai jam 11 sudah tidak ada, sudah tutup. Ini dibatasi karena memang stoknya. Karena vaksin terbatas. Karena vaksin terbatas. Memang dropping vaksin khusus untuk remaja ya, untuk segera diimplementasikan. Karena kami berharap dengan remaja ini bisa terlaksana, paling tidak pendidikan tatap muka itu bisa terlaksana. Kasihanlah
mereka sudah 1,5 tahun hanya daring ya, itu juga banyak kendalanya, banyak masalahnya. Setidaknya hingga awal Oktober 2021, vaksinasi di Kabupaten Kudus telah lebih dari 51% dari total target sasaran sekitar 661.000 orang. Kecepatan vaksinasi COVID-19 di Kudus disesuaikan dengan ketersediaan alokasi vaksin yang diterima, mengingat banyak pihak yang siap membantu melakukan penyuntikan, seperti semua fasilitas kesehatan. Level kita semakin baik, ya vaksinnya ya harus ditambah. Jadi vaksinasi menurut saya kalau vaksin itu diberikan kepada dinas kesehatan atau kepada pemerintah kabupaten dalam jumlah yang besar, ya seluruh elemen siap menyalurkan, bukan hanya melalui puskesmas, bukan hanya melalui dinas kesehatan, tapi partai politik pun siap bersama-sama untuk membantu percepatan vaksin. Apakah itu vaksin untuk lansia, apakah itu vaksin untuk pelajar, termasuk untuk masyarakat umum. Yakin kita bersama-sama akan mampu untuk percepatan vaksinasi ini. Saya menyelenggarakan beberapa kali dan alhamdulillah antusias masyarakat. Sekarang pun masih banyak yang antri dalam arti kapan Pak saya divaksin, kapan saya diberi vaksin. Tapi vaksinnya sampai dengan hari ini masih kurang. Maka saya berharap kepada pemerintah pusat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, mohon kami untuk dibantu, dikirim vaksin agar kami cepat melakukan vaksinasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus dan nanti akan bisa turun level. Sekarang di posisi level 3, nanti bisa menjadi level 2 dan seterusnya. Yang selanjutnya mobilitas di Kabupaten Kudus untuk mengurangi, ya karena kita kota kecil, kota industri, ya tentunya harus bekerja keras betul untuk mengurangi mobilitas ini karena wilayah kita sempit, kotanya juga kecil, ya mau tidak mau mobilitasnya tinggi. Untuk mengurangi itu butuh kesadaran bersama, kita sosialisasikan, apakah itu di perusahaan, di tempat-tempat perekonomian, yang tentunya tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Kudus. Meskipun capaian vaksinasi COVID-19 semakin bertambah di Kabupaten Kudus, masyarakat tetap diingatkan agar tidak abai terhadap protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sosialisasi tetap kita lakukan terus, supaya mobilitas kalau udah begitu penting nggak usah. Kalau kita ada sosialisasi mungkin sampai di atas 100, mungkin 100%. Nah ini kan kita sampai 80 sampai 90 untuk mobilitas di Kudus ini. Masih sebatas itu. Ini pun bagaimana kita akan menurunkan, apalagi ini kesempatan di level 3 ini, jadi kita akan menghimbau masyarakat supaya masuk di level 2 lagi atau level 1, masyarakat jangan banyak mobil untuk di luar dulu. Jangan banyak keluar masuk, kalau sudah pulang ya sudah di rumah saja. Jangan keluar-keluar yang tidak begitu penting, gitu aja. Jangan sampai ledakan COVID-19 kembali terjadi di Kota Kretek akibat kelalaian kita sendiri yang tidak patuh menerapkan 5M.